Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Qala ta'ala fi kitabih, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwani rahimakumullah, usikum wa nafsi bittaqwallah wa qad fazal muttaqun, amma ba'd. Muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, pertama-tama mari kita senantiasa berucap syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Sekurang-kurangnya kita selalu mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas segala rahmat, nikmat yang telah dilimpah curahkan kepada kita semua yang jumlahnya tidak terbilang. Antara lain berupa kesehatan jasmani, rohani, lingkungan hidup, sehingga dengan modal sehat sampai detik ini kita masih dapat berkumpul di Masjid Nasional Al-Akbar ini dalam rangka mengabdikan diri kepadanya. Mudah-mudahan semua aktivitas kita ini dicatat dan dihitung oleh Allah sebagai amal soleh yang diridainya. Amin. Salawat dan salam moga Allah limpah curahkan kepada Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya dan para pengikutnya. Melalui khutbah ini saya selaku khatib berwasiat takwa untuk diri saya dan untuk kita semua. Ayo kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Mudah-mudahan dengan kita takwa Allah ini, Allah akan memberikan jalan keluar di semua kesulitan hidup kita, dan Allah akan memberikan rezeki yang tak disangka-sangka dari mana datangnya. Muslimin rahimakumullah, dalam rangka menambah wawasan agar supaya kita takwallah, semakin takwallah, maka khutbah kita kali ini bertema hakikat kemerdekaan. Tema atau judul khutbah ini sudah disiapkan oleh takmir masjid. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada saya sehingga dapat melaksanakan amanah ini insya Allah. Muslimin rahimakumullah, kemerdekaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, akar katanya adalah merdeka, mendapatkan awalan ke dan akhiran an. Merdeka mempunyai 3 makna. Yang pertama, bebas. Bebas dari penghambaan diri kepada sesuatu. Kecuali kita muslim, penghambaan diri kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bebas dari penjajahan. Kita
kaitkan dengan kemerdekaan ini adalah bebas dari penjajahan para penjajah Belanda maupun Jepang. Yang kedua, merdeka artinya lepas dari tuntutan. Ini selalu dipakai dalam dunia peradilan. Dikala orang melakukan suatu kejahatan diancam dengan hukuman tertentu, maka ternyata setelah disidangkan tidak terbukti apapun dia telah melakukan kejahatan, maka dia dilepas dari sebuah tuntutan. Yang ketiga, tidak terikat kepada apapun. Apakah di bidang ekonomi, apakah di bidang politik, apakah di bidang sosial budaya, tidak terikat dengan apapun. Inilah merdeka, katanya Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kaitannya dengan kemerdekaan Republik Indonesia, siapakah yang memberikan kebebasan, memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia sehingga kita sekarang ini mampu untuk menentukan langkah-langkah bangsa Indonesia? 350 tahun bangsa Indonesia dibelenggu, dililit oleh belenggu penjajah. Siapakah yang dapat melepaskan belenggu jajahan tersebut? 350 tahun bangsa Indonesia terikat, tergantung dengan tali gantungan Belanda atau tali gantungan penjajah, sehingga kita selalu mengulurkan tangan untuk mendapatkan bantuan dari penjajah, apakah sosial budaya, politik maupun ekonomi dan lain sebagainya, selalu tergantung kepada penjajah. Siapa yang memutus tali gantungan itu? 3 soal tersebut jawabannya sudah ada, sudah ditulis dengan tinta emas sejarah bangsa. Mari kita ingat sejenak. Tanggal 29 April 1945, pemerintah Jepang, Kaisar Hirohito, memberikan suatu keputusan untuk orang Indonesia yang diberi nama Dokuritsu Zumbi Chosakai, membentuk suatu badan, di mana badan itu kalau kita bangsa Indonesia, kita di sekolah disebut dengan BPUPK, Badan Penyelidik Usaha-usaha Kemerdekaan Indonesia, Panitia Kemerdekaan Indonesia, Penyelidik Kemerdekaan Indonesia. Ringkas kisah, selama 2 kali persidangan, lembaga ini bersidang yang diketuai oleh Dr. Rajiman. Setelah 2 kali sidang dapat dirumuskan dasar-dasar negara yang hendak didirikan. Setelah itu tanggal 7 Agustus Kaisar Hirohito membuat suatu keputusan lagi, dibubarkan BPUPK dan didirikan lembaga baru, Dokuritsu Zumbi Linkai, atau kita mengenal waktu kita di sekolah adalah PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Setelah kita proklamasi kemerdekaan 17 Agustus pada tanggal 18 Agustus, PPKI ini berapat bersidang. Hasilnya antara lain adalah 1, menetapkan
Undang-Undang Dasar 1945. Rancangan undang-undang yang telah diciptakan, yang telah dirumuskan oleh BPUPKI, kemudian disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45, yang terdiri dari pembukaan batang tubuh dan penjelasan Undang-Undang Dasar 1945. Jawaban atas 3 pertanyaan itu ada pada alinea ketiga yang kita kenal dengan pasal yang paling terkenal, alinea ketiga. Di sana antara lain dinyatakan atas berkat rahmat Allah Tuhan yang kuasa dan didorongkan oleh keinginan luhur, maka didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Alinea inilah oleh para ahli dianggap sebagai suatu jawaban. Hakikat kemerdekaan bangsa Indonesia adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Di samping usaha fisik perjuangan bangsa Indonesia, di mana kita berat untuk mengusir penjajah. Kenapa? Kita masih berjuang sendiri-sendiri. Di Aceh mengusir penjajah kelompok Aceh, Sumatera Selatan sendiri, Jawa Barat sendiri, Jawa Tengah sendiri. Pendek kata, kita masih sendiri-sendiri sehingga sulit untuk mengusir penjajah, dan peralatan pun kita tidak sama canggihnya dengan penjajah. Oleh karenanya bangsa Indonesia dari lubuk hatinya menyatakan bahwa kemerdekaan ini adalah berkat rahmat Allah Tuhan yang kuasa. Mengakui sedalam-dalamnya kemerdekaan ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya dalam mengisi kemerdekaan juga harus sesuai dengan petunjuk-petunjuk Tuhan yang Maha Kuasa. Kita dapat buktikan tahun 46 pada tanggal 3 Januari 1946 Republik Indonesia membentuk yang namanya Departemen Agama atau Kementerian Agama, di mana kementerian ini akan mengurus tentang keagamaan di Indonesia sesuai dengan agama masing-masing. Dan lain-lain aturan perundang-undangan selalu dikaitkan dengan ketuhanan yang Maha Esa. Kenapa? Kita yakin bahwa kita merdeka adalah rahmat dari Tuhan yang Maha Esa, sehingga mengisi kemerdekaan pun harus tidak usah lupa dengan ketuhanan yang Maha Esa. Antara lain dinyatakan oleh Profesor Didin Hafidzuddin. Muslimin rahimakumullah. Bagaimana kalau kita lupa, bahkan kita ingkar kepada kehendak Tuhan yang Maha Esa? Artinya kita melalaikan bahkan menantang aturan-aturan diatur oleh Tuhan yang Maha Esa. Kalau ayat yang mengatakan bahwa kalau kita iman dan takwa kepada Allah, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard, berkah dari langit, berkah dari bumi akan turun, akan keluar dikala kita mau beriman dan bertakwa. Tapi dikala kita mengingkarinya, maka dalam ayat itu teruskan berkat Allah akan dicabut. Oleh karenanya dikala kita bangsa Indonesia mengingkari rahmat Allah, mengingkari aturan-aturan Allah, maka jelas Allah akan mencabut berkah itu dari bumi Indonesia. Alangkah kita
porak-perandanya yang akan datang. Oleh karenanya seharusnya dalam mengisi kemerdekaan ini jangan lupakan kepada aturan-aturan yang ditunjuki oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang gampang dan mudah yang dicontohkan dalam Al-Qur'an yang sampai hari ini bekas-bekasnya masih dapat kita nikmati, kita lihat di suatu daerah kota kecil namanya Al-Fayyum, 100 km dari Kairo, Mesir. Di sana ada sebuah danau. Di pinggir danau itu ada reruntuhan bangunan kuno. Para arkeolog antara lain dari orang barat mengadakan penelitian, antara lain kesimpulannya adalah benar telah terjadi di daerah tersebut gempa dahsyat pada beberapa ribu tahun yang lalu. Bagaimana Quran memberitakan ini? Quran memberitakan bahwa tempat itu adalah tempat di mana terjadi tokoh yang namanya Qarun dibenamkan ke dalam perut bumi. Inna Qaruna min qaumi Musa, Qarun sezaman dengan Nabi Musa. Para arkeolog mengatakan diperkirakan 1500 tahun sebelum Masehi. Qarun hidup sengsara, anaknya banyak, ekonominya pas-pasan. Maka dia datang kepada Musa agar supaya didoakan, minta kepada Musa didoakan supaya dia menjadi orang cukup, orang kaya. Akhirnya didoakan, Musa memberikan petunjuk, olah gunung ini, karena gunung ini banyak emasnya, bikinlah tambang emas di gunung ini. Qarun pun kemudian bekerja keras sehingga ia menjadi kaya raya. Ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwah, sampai-sampai anak kunci gudangnya tidak mampu dipikul oleh orang yang paling kuat sekalipun. Qarun banyak hartanya, lalu Nabi Musa pun menghimbau kepada Qarun agar supaya dia juga mengeluarkan zakat, patuh-patuh juga kepada hukum Allah yang telah memberikan kekayaan kepadanya. Apa jawab Qarun? Ini yang dalam Al-Quran yang kita dapat pegangi bahwa inilah orang yang mengingkari berkat dari Allah. Qarun menjawab, innama utituhu ala ilmin indi. Hei Musa, saya bisa kaya, saya bisa hebat, hartaku banyak, bukan dari Tuhan, tetapi min ilmin indi, ini adalah dari ilmu yang ada pada diriku sehingga aku bisa kaya, aku bisa hebat seperti ini. Akhirnya apa? Qarun kemudian memperlihatkan kekayaannya. Bikinlah dia karnaval, iring-iringan. Diceritakan oleh Ibnul Katsir. Qarun diiring, Qarun dilayani oleh 600 muda-mudi, 300 wanita cantik, 300 pemuda gagah. Pengawalnya 4.000 orang, disertai dengan kendaraan-kendaraan hebat 4.000 orang. Dan kemudian anak kunci gudangnya dipikul oleh 60 ekor unta. Dikala Qarun bersukaria, beriring-iringan ini, ternyata Allah menurunkan azab, menurunkan gempa kepada si Qarun. Datanglah gempa. Akhirnya Qur'annya bilang,
fa khasyafna bihi wa bidarihil ardh. Qarun beserta dayang-dayangnya, Qarun beserta hartanya dibenamkan ke dalam perut bumi yang kita kenal gempa itu bersama dengan likuifaksi. Sehingga arkeolog menemukan antara lain istananya Qarun yang ada di dalam bumi ada 3 tingkatan. Ini sebagai bukti bahwa memang terjadi likuifaksi pada saat itu. Nah, oleh karenanya bukti ini ternyata sampai hari ini masih dapat dilihat betapa orang yang mengingkari rahmat berkat dari Allah ini ternyata Allah akan memberikan azab kepada dia. Seperti halnya Qarun. Oleh karenanya dapatlah kita ambil kesimpulan bahwa memang sebaiknya dikala kita menjadi orang yang merdeka, dikala kita sudah mengucapkan la ilaha illallah, bukan berarti bebas sebebas-bebasnya, tetapi tetap kita tunduk kepada Allah. Apa yang diperintah oleh Allah kita laksanakan, apa yang dilarang oleh Allah kita hindari. Tidak berarti kita bebas mutlak, bebas sebebas-bebasnya, sebagaimana pengakuan Qarun bahwa dia dapat kaya, dia dapat pintar, itu adalah bukan karena Allah, tetapi adalah karena ilmu yang ada pada dirinya. Akhirnya benar-benar ia dibenamkan ke dalam perut bumi, artinya dia diporak-perandakan hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu semua ini jadi pelajaran bagi kita, semoga kita tidak seperti itu. Demikian saya kira khutbah kita kali ini dibatasi oleh waktu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul jinni wal bashar. Qala ta'ala fi kitabi a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim wal 'asr. Innal insana lafi husr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ayo kita akhiri khutbah kita dengan berdoa, semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan seluruh cita-cita dan harapan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma ighfir lana dzunubana khatayana kullaha wa li jami'il muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma barik lana fi hayatina wa ma'ashina. Allahumma ba'idna min kulli bala, ba'idna min kulli marad, ba'idna min kulli waba, ba'idna min kulli fitnah, imma fitnatid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.